Yang kedua, ikhbarun nahwi min mi'atin aw wa arba'atin wa ishrina alfan min al-anbiya wal mursalin bi wujudillahi ta'ala. Ya, alasan kedua tentang Allah itu ada karena pengabaran, pemberitaan dari para nabi dan rasul yang jumlah mereka ya sekitar ya hampir begitu. Ini nahwi itu hampir artinya yaitu 124.000, tapi pastinya detailnya berapa kita nggak tahu. 124.013 bisa nggak ada yang tahu gitu. Pokoknya sekitar segitu ya jumlah para nabi dan rasul itu. Baik yang ketahuan namanya atau yang nggak ketahuan namanya, wah kita harus mengimani mereka. Nah mereka semua sama ya. Ini budullaha wajtanibut tauhid. Semua ajaran mereka, seruan mereka sama. Sembahlah Allah semata dan jauhilah para tauhid. Begitu. Nggak ada yang lain. Nggak, misalnya di antara para nabi itu ada satu aja, barang satu aja nabi yang lain sendiri seruannya. Allah itu nggak ada misalnya. Enggak, semuanya sama. Maka nggak mungkin segitu banyak mereka bersepakat untuk bohong. Nggak mungkin segitu banyak mereka bersepakat untuk lalai. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka kabarkan itu hakun ala hakim, benar di atas kebenaran. Ya, dan juga wa'an rububiyatihi lil awali kulliha, dan juga pengabaran tentang ya rububiyahnya mereka, rububiyahnya para nabi ini, maksudnya adalah penjagaan. Roh itu menjaga, merawat gitu. Jadi maksudnya bukan pada Allah rububiyah ini. Itu penjagaan mereka ini para para nabi ini atau para malaikat ini maksudnya untuk seluruhnya, untuk alam ini. Ya Allah mengutus para malaikat untuk menjaga alam. Wa an ta'ala laha wa tasarrufihi fiha wa asma'ihi wa sifatihi. Dan juga ya Allah ya memberikan penjagaan, perawatan, dan juga Allah menampakkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya wa ma minhum min nabiyyin wala rasulin illa waqad karamahu Allah taala aw ba'atha ilaihi rasulan. Ya tidaklah Allah mengutus seorang nabi di antara mereka, melainkan Allah telah berbicara kepada mereka atau Allah utus rasulah, malaikat kepada mereka, aw alqa fi rawhihi ma yajzumu ma'i. Atau Allah juga telah menyampaikan bahwa apa yang menjadi wahyu, perkataan Allah itu pasti menjadi wahyu di antara mereka. Annahu kalamullahi wa wahyu ilahi. Bahwa apa yang Allah katakan, Allah yang sampaikan pasti menjadi wahyu kepada mereka. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul mengatakan ketika berkata kepada anaknya Amr bin As, "Uktub ma kharaja minhu ila haq." Tulislah apa yang keluar, apa yang engkau ingin tuliskan, tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Jadi apa yang Nabi lakukan benar, karena dia berasal dari koridor wahyu dari Allah. Ini bukan hanya Rasulullah, tapi juga nabi-nabi yang lain. Bahkan mimpi kenabian itu benar. Makanya kita lihat mimpi siapa yang jadi kenyataan. Banyak tuh kisah dalam Al-Quran. Ya bunayya, ini arah fil manam anni Allahu. Ini ucapan siapa nih? Nabi Ibrahim. Wahai anakku, bapak semalam mimpi menyembelih kamu. Pandur ma'adha tara. Coba lihat apa pendapatmu. Apa jawaban anaknya? Ya abadi if'al ma tu'mar sabajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan aja apa yang kau telah diperintahkan, niscaya engkau akan mendapatkan saya sebagai orang yang bersabar. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Maka Nabi katakan mimpinya orang beriman itu 1/46 mimpi kenabian. Ini kalau mimpi kita itu masih 1/46 mimpi kenabian. Kalau seandainya mimpi kenabian jadi kenyataan, maka mimpi kita itu jadi kenyataannya ada, tapi peluangnya nggak banyak. Atau kayak misalnya, ya mimpi siapa lagi Pak? Bu? Ya mimpi Nabi Yusuf gitu ya, dan lain-lainnya cukup banyak dalam Al-Quran. Itu kenabian yang sampai mimpinya pun hak, apalagi lisan dan nasihatnya. Maka kita tidak boleh mengingkari. Orang Yahudi aja, mereka sekarang bikin kebun gorkot.
Orang Yahudi bikin kebun pohon gorkot. Kenapa? Karena ada hadis yang dimiliki oleh orang Islam yang berbunyi, ya, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Kiamat enggak bakal datang kecuali orang Islam sudah memerangi Yahudi. Nah, kalau kita sekarang belum memerangi Yahudi, mereka yang memerangi kita sekarang. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi biwara'il hajar wa syajar. Sehingga orang Muslim mengejar-ngejar mereka, sehingga orang Yahudi itu ngumpet di balik, ya, hajar wa syajar, batu dan pohon. Fayaqulul hajar wa syajar. Nanti batu dan pohon akan berkata, ya Muslim, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi. Ini Yahudi di belakang saya. Fata'ala fatul, mari sini bunuhlah dia. Illa syajarul gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena dia pohon Yahudi. Ini hadis milik orang Islam, Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun ini hadis milik orang Islam, orang Yahudi mengimani ini. Dia percaya dengan hadis ini. Makanya dia nanam pohon gharqat. Tuh, jadi kalau orang Yahudi aja percaya dengan Nabi, masa orang kita nggak percaya? Orang Yahudi ini percaya dengan hadis ini, masa orang Islam nggak percaya? Oleh karena itu sangat disayangkan dan sangat aneh jika seorang Muslim ya dia tidak mempercayai kabar-kabar dari Rasulullah SAW. Fa ikhbaru hadzal adad al-kabir min safwatil khalqi wa khulasatil bashar ya yahilul aql ya al-bashari takribu. Jadi pengabaran ya dari sekian banyak ini, ya, manusia ini, manusia terbaik itu para nabi dan rasul itu mustahil, ya, secara akal mereka bersepakat untuk bohong. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat tegas dalil secara nakli, apa yang para nabi sampaikan nggak mungkin mereka bohong. Ya, jangankan para nabi, dalam masalah hadis ada namanya hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir? Hadis yang banyak diriwayatkan oleh manusia. Ini bukan para nabi ini padahal. Yang diriwayatkan dari zaman ke zaman, banyak orang yang meriwayatkan. Ya nggak mungkin segitu banyak yang mereka sepakat untuk berbohong. Itu hadis mutawatir. Sehingga hadis mutawatir pasti sahih. Contoh hadis tentang bahwa Rasul itu kalau lagi sholat, takbiratul ihramnya ngangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Itu mutawatir. Sampai diriwayatkan oleh 60 sahabat Nabi. Begitu. Jadi kalau takbiratul ihram, ya jangan cuma begini doang. Kan banyak tuh orang sholat begini doang, kayak orang mobil. Nanggung begini, taikin dikit, kenapa gitu ya? Seundak minimal, ya sebagusnya sampai kelihatan ketiaknya. Ini kalau orang laki, kalau perempuan nggak boleh, batal sholatnya. Gitu. Nah ini, ya begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Ini banyak hadisnya, banyak riwayatnya, banyak periwayatnya, sehingga yang segitu banyaknya nggak mungkin mereka bohong. Itu orang biasa. Apalagi para nabi ya sampai ratusan ribu, bukan 60 aja, tapi ratusan ribu. Mereka nggak mungkin sepakat untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, ya, imanul balayin minal bashar, yaitu keimanan miliaran manusia, ya, jutaan manusia. Wa i'tiqaduhum biwujudi Rabbi subhanahu wa ibadatuhum lahu wa ta'atuhum iya, yaitu, ya, jutaan manusia meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya Roh, lalu mereka beribadah dan mentaatinya. Itu dari dulu begitu. Bahkan orang pedalaman aja, Bu, orang apa istilahnya, orang primitif aja, begitu ada gempa, ada gunung meletus, apa yang mereka lakukan biasanya? Bikin sajen. Misalnya orang dulu tuh bikin sajen, itu sajen ditaruh di bawah gunungnya. Bikin sajen, mereka naruh sajennya di bawah pohonnya. Apa artinya? Mereka tahu di balik kejadian ini ada kekuatan yang maha dahsyat, tapi mereka nggak ngerti apa itu. Mereka sebutlah dengan istilah dewa, mereka sebutlah dengan nama-nama yang akhirnya kita kenal dengan para dewa itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku sebagai ateis, nggak percaya adanya Allah, begitu, mereka masih kampungan, lebih kampungan dibanding orang primitif. Orang
primitif aja mengetahui, meyakini adanya penguasa. Sampai-sampai mereka memberikan sesajen itu. Cuma mereka salah dalam apa? Dalam menafsirkan siapa sih yang maha dahsyat itu. Mereka namakan dengan dewa ini, dewa itu. Gitu. Nah, Imam Al-Kisani mengatakan, yang pernah saya sampaikan di sini, kekafiran itu ada klasemennya. Masih ingat nggak? Klasemen pertama yang paling tinggi kekafiran, kata beliau, sinfun minhum yungkiruna bisani, ya, kelompok di antara mereka yang yungkiruna, mengingkari bisani, adanya pencipta, ateis. Siapakah mereka? Ad-Dahriyah wal Mu'attilah, ya, kaum ateis, komunis. Ini yang nomor satu, ya, Scudetto istilahnya. Ya, kalau Liga Italia Serie A, Scudetto, juara pertama, ya, yang paling kafir di antara yang lain. Yang kedua, runner up, sinfun minhum yukiruna bisoli, yukirun, bukan yungkirun, yukirun, mengikrarkan, meyakini, mengakui bisoli, adanya pencipta. Mereka mengakui Allah itu ada. Walakin yungkiruna biwahdaniyatihi, tapi mereka mengingkari keesaannya. Nggak mengakui Allah itu esa, berarti mereka mengakui Allah itu banyak. Politeisme, banyak. Ya, ada dewa matahari di Mesir, dewa Ra. Di Indonesia, Dewi Kesuburan, Dewi Sri, ya. Terus apa lagi? Bahkan Indonesia lebih banyak dewa 19 lebih lagi. Dewa banyak begitu. Siapa mereka? Yaitu Al-Majus, orang Majusi masuk di sini, dan juga kaum, ya, Wasaniyun, kaum paganis penyembah berhala. Ya, kalau kita ada Hindu, Buddha begitu. Nah, yang ketiga, sinfun minhum yukiruna bisani wa yukiruna biwahdaniyatihi. Kelompok yang mengakui Allah itu ada, mengakui mereka, dan mereka juga mengakui Allah itu esa, mengakui. Walakin yukiruna bi risalati roksan, tapi mereka mengingkari kenabian, risalah kenabian secara pokok, semuanya nggak dipercaya. Bagi mereka kenabian itu bukan dari Allah, tapi maunya si nabi itu sendiri, karena iman dan amal solehnya, ilmu dan amal solehnya, maka dia jadi nabi. Ya, seseorang yang seperti bersemedi, ya, di goa gitu, turun gunung jadi nabi, begitu kata mereka. Siapa mereka ini? Yaitu al-falasifah, kelompok ahli filsafat. Nah, di mana mereka mengatakan seorang nabi bukan rajulul mustafa, bukan laki-laki pilihan, tapi maunya orang itu sendiri, karena ilmunya, karena amal solehnya, maka dia jadi seorang nabi. Yang keempat, sinfun minhum yukiruna bisani wa yukiruna biwahdaniyatihi wa yukiruna bi risalati roksan, yaitu kelompok yang mengakui Allah itu ada, mengakui Allah itu esa, mengakui kenabian secara umum, walakin yukiruna bi risalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari kenabian Rasulullah. Ini siapa mereka? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Baik, ini yang ketiga, bahwa sebegitu banyaknya manusia beriman kepada adanya Rob, maka ini dalil yang sangat jelas bahwa Rob itu ada. Yang keempat, ikhbarul malayin minal ulama an wujudillahi ta'ala wa an sifatihi wa asma'ihi wa rububiyatihi li kulli syai'in wa qudratihi ala kulli syai'in. Itu pengabaran para ulama. Ini para ulama udah ngasih tahu ke kita, ya, dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang, pasti penceritaan ulama sana. Mereka akan mengajarkan masalah ini. Yang itu tanda dari zaman ke zaman estafet bahwa Allah itu ada. Sampai diceritakan dari mulut ke mulut, jutaan para ulama mengatakan demikian. Ya, tentang sifatnya, tentang nama-namanya, tentang rububiyahnya atas segala sesuatu. Dan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, masalah ini, ya, masalah yang mesti kita ketahui secara baik, supaya kita nanti nggak gagap, nggak kagok gitu ketika didebat sama orang yang nggak percaya adanya Allah. Imam Abu Hanifah, ya, ketemu dengan orang ateis yang nggak mengakui adanya Allah pencipta. Nggak mungkin jagat raya yang sebesar ini ada yang mampu, yang bikin, nggak ada ini. Imam Abu Hanifah, ya, dia tidak membantah, dia cerita dengan penceritaan yang berandai-andai. Kata Abu Hanifah, di sungai saya lihat ada rakit berantakan banget.
tiba-tiba itu rakit berbasis ada bambu yang berantakan banget. Tiba-tiba itu bambu berbaris rapi, terikat dan menjadi rakit. Ya, berapat baris dan terikat masing-masing jadi rakit. Apa komentar tuh orang ateis? Hadza syai'un la yaquluhu aqil. Masa ini adalah sesuatu syai'un la yaquluhu, nggak mungkin diucapkan akil, orang berakal. Nggak mungkin ada orang berakal ngomong kayak gitu. Masa sih ada bambu yang tadi berantakan tiba-tiba baris sendiri jadi rakit? Pasti ada yang bikin, itu mah nggak mungkin jadi rakit sendiri. Apa kata Imam Abu Hanifah? Nah, kalau rakit yang sesederhana itu aja mesti ada yang bikin, yaitu manusia. Sebagaimana rakit sederhana, akal manusia juga sederhana. Apalagi jagat raya ini yang maha besar, maka dia juga diciptakan oleh yang maha besar. Ini jawaban Imam Abu Hanifah kepada dia. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita tahu ada yang namanya kausalitas, hukum sebab akibat. Sesuatu ada gara-gara ada yang nyiptain. Ini meja terjadi dengan sendirinya nggak, Bu? Ada yang bikin. Ini kamera ada yang bikin. Apalagi kipas ada, semua orang bikin. Nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Namun sebab kausalitas, sebab akibat nggak berlaku untuk Allah, karena Allah yang menciptakan sebab-sebab tersebut. Faham maksudnya, Bu? Ya, kausalitas, hukum sebab akibat berlaku hanya untuk makhluk, tapi dia nggak berlaku untuk Allah, karena Allah yang menciptakan sebab akibat tersebut. Begitu. Maka ketika Imam Abu Hanifah ditanya, ya siapa bapakmu dan seterusnya, Abu Hanifah bisa jawab hingga akhirnya mentok ke siapakah sebelum Nabi Adam. Abu Hanifah menjawab sebelum Nabi Adam ya nggak ada, dan dia langsung Allah ciptakan. Lalu kemudian siapa sebelum Allah? Nah, ini dia sebab akibatnya ini ditimpakan kepada Allah. Abu Hanifah bertanya lagi dengan sebelum angka 3 berapa? Nggak ada. Sebelum angka 2 berapa? Sebelum angka 1 berapa? Dan seterusnya nggak ada. Ya, sebelum angka 1 itu nggak ada angka. Oleh karena itu, kalau sebelum angka 1 yang begitu remehnya aja nggak ada angka, ya karena 0 pada masa itu belum ditemukan. Ya. Kalau angka 1 yang sangat sederhana aja engkau gagal dalam menemukannya, apa sebelumnya? Apalagi siapa sebelum Allah yang maha besar, Anda akan lebih gagal dalam menemukan siapa dia. Ya, coba Bu, Pak, kalau kita dapat pertanyaan kayak gini kan kita bingung juga jawabnya. Ditanya orang, siapakah sebelum Allah? Mungkin kita jawabannya sesuai dengan doktrin aja. Pokoknya Allah itu yang awal dan yang akhir, dan yang hanya itu kualat tuh hanya itu. Itu jawaban kita. Tapi jawaban Abu Hanifah nggak mau gitu. Nah, Abu Hanifah tahu ini orang sangat mendewakan akalnya. Jawaban pakai ayat nggak kena, boro-boro ayat yang menurunkan ayat aja dia nggak percaya, apalagi ayatnya. Maka dijawab pakai logika yang dia pakai juga. Maka jawaban itu sangat mengena. Sebelum angka 1 itu apa? Dia nggak bisa jawab. Maka kalau angka 1 yang sederhana nggak bisa jawab, apalagi sebelum Allah yang maha kompleks yang maha besar, lebih tidak mampu lagi untuk menjawabnya. Baik, ini dalil-dalil secara nakliyah. Secara akliyah, akal, ya wujud hadhil awalim al-mukhtalifah, keberadaan jagat raya ini yang berbeda-beda, itu menunjukkan ini diciptakan, ya direkayasa oleh Allah gitu, dibuat, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pohonnya sama, disiram pakai air yang sama, pupuknya sama, tapi kenapa tuh mangga rasanya lain-lain, ada yang asam ada yang manis ya? Ya, kan begitu, ini nggak mungkin dengan sendirinya. Ibu pun pernah pinguin kan ya? Pinguin mau kutub utara mau kutub selatan, ya pinguin mau jantan mau betina bentuknya sama kok. Beda nih ikan. Ikan betina agak gemukan. Coba lihat ikan cuma. Betinanya agak gemukan gitu. Kalau yang jantannya agak panjang lebar begitu kan, bersayap cakep gitu. Ayam betinanya ketahuan, jantan ketahuan. Penguin bentuknya laki perempuan sama, jantan betina. Nah pertanyaannya adalah kenapa anak penguin nggak pernah ketuker ketika nyender mana bapaknya? Nggak bapak. Dan lebih hebat lagi nggak pernah ketuker mana tetangganya, kan sama bentuknya. Siapa yang ngajarin di penguin? Gitu, Allah gitu. Ini kok pakai logika aja. Terus ikan mujair, dia kalau lagi gendong anaknya gimana? Dia apa ibu? Betul kan? Semua sama di mujair, mau mujair Depok, mau mujair Amerika sama.
Nah, padahal itu Mujahid kan nggak pernah ngumpul bikin konferensi. Kita gendong anak begini caranya ya. Siapa yang ngajar itu biasa sama. Ya kalau orang manusia cara gendong begini karena kita melihat, oh gitu loh cara gendong. Ikan nggak usah pakai diajar, dia tahu cara gendong anaknya. Laba-laba sarangnya kayak apa tuh sarangnya? Jaring, net, sama semua bu. Mau laba-laba sini, mau laba-laba luar negeri. Apa teman-teman luar negeri, Amerika ya netnya agak lain lah, kayak apartemen itu kota-kota lain. Enggak sama laba-laba. Padahal itu laba-laba pada nggak pernah ngumpul bareng, bikin sepakatan kita bikin rumah kayak begini aja bentuknya. Enggak. Siapa yang ngajarin? Ini kalau kita pakai akal udah ketahuan banget gitu. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya sudah kumpulan alasan ini sudah ada, maka sangat keterlaluan ketika ada orang yang masih saja ya mengatakan Allah itu tidak ada. Walaupun bagi saya orang yang benar-benar ateis sebenarnya nggak ada. Orang yang murni 100% dia ateis itu nggak ada. Ketika dia mengatakan saya ateis, Tuhan itu nggak ada katanya. Saat yang bersamaan dia punya Tuhan. Apa Tuhannya? Akal dan hawa nafsunya sendiri. Dia telah menuhankan dirinya sendiri. Begitu. Makanya inilah penyakit yang dialami dahulu oleh Fir'aun. Ya, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya akhirnya ateisnya orang ateis ketika dia punya masalah pasti dia juga ingat sama Allah juga. Kan begitu. Fir'aun begitu. Ketika menjelang mati, tenggelam, aman tu biro bi Musa wa Harun. Oke dah saya beriman sama Tuhannya Musa sama Tuhannya Harun tuh baru mau mati baru pengen beriman. Ya, orang ngaku ateis, kecelakaan misalnya dia, ya tenggelam di laut, pasti teriak juga ya Allah gitu kan, teriak juga. Berarti apa? Ya namanya ketuhanan itu manusia masing-masing itu punya nurani ketuhanan, punya. Terlepas dari nanti dia menamakan Tuhan itu dengan Allah, ada yang menamakan dengan dewa, ada yang menamakan dengan Yesus begitu. Terlepas dari itu, kita bicara secara umum manusia itu sedang punya nurani ketuhanan, ngerasa dirinya lemah, ngerasa dirinya nggak mampu apa-apa. Ada kekuatan yang maha dahsyat. Semua manusia itu begitu. Jadi hanya orang sombong yang mengatakan dirinya dan percaya adanya Allah. Baik, ya ini alasan yang selanjutnya akliyah. Wal makhluqat al-katsirah al-mutanawwi'ah yashhadu bi wujudi khalaqaha wa huwa Allah. Idh laisa hunaka fil wujud min idda'a khalaqa hadhihi al-awalim wa ijaduha siwa. Dan juga ya Allah telah menciptakan makhluk yang banyak, yang berbeda-beda, yang semuanya menunjukkan eksistensi Allah secara benar. Dialah Allah yang seandainya ya ada orang yang menganggap ini Allah menciptakan berbeda-beda ini, berarti yang menciptakan juga banyak. Bangku ada ahlinya, tapi ahli bikin bangku belum tentu dia ahli bikin rumah. Rumah yang bikinnya ada, tapi ahli bikin rumah belum tentu ahli bikin elektronik. Kalau gitu yang namanya pencipta itu banyak. Iya, itu kalau manusia. Kalau manusia yang bikin gelas ada ahlinya, tapi orang bikin gelas belum tentu mampu bikin laptop. Ada ahlinya itu masing-masing manusia. Tapi kalau ini disandarkan kepada Allah tidak begitu, enggak sama. Ya karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segalanya. Lain apa yang terjadi kayak begitu itu yang berbeda-beda. Kalau dalam ciptaan manusia dengan ciptaan Allah tentu tidak sama. Baik, itu dulu Bu ya. Ini udah masuk-masuk banget ini sebenarnya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi dah pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, ya dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita tidak lagi meragukan wujudullah, eksistensi keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, barangkali ada dialog. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.